Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang tugas blok 2. Perkenalkan, saya Kliria Amaletu Zahra dengan NIM 51300251108 dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, saya Aulia Syabana Wefara Hakim dengan nomor NIM 51300251112. Saya Farah Zakiatul Miskia dengan NIM 51300251108. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kafum toraks dan mediastinum. Pembahasan ini penting karena rongga toraks merupakan tempat berbagai organ vital, terutama sistem respirasi dan kardiovaskular, sehingga pemahaman anatominya menjadi dasar penting dalam praktik klinis. Boleh di next? Pengertian kafum toraks. Kafum toraks adalah rongga besar di bagian atas tubuh yang dibentuk oleh dinding toraks dan Mohon diafragma. maaf menyela, Ya, kenapa Mbak Farah? mohon maaf menyela, tidak terdengar, Oh, tidak terdengar. tidak Sebentar ada ya Mbak suaranya. Farah, sebentar. Iya, kecil sekali suaranya. Duh, ya, apakah sudah terdengar Mbak Farah? Iya, sudah terdengar jelas. Terima kasih. Baik, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan saya tadi ya. Kafum toraks adalah rongga besar di bagian atas tubuh yang dibentuk oleh dinding toraks dan diafragma. Rongga ini berfungsi melindungi organ vital seperti paru-paru, jantung, pembuluh darah besar, trakea, dan esofagus, serta berperan dalam mekanisme pernafasan. Di sini ada batas-batasnya ya. Di anterior yaitu dengan osternum, di dorsal dengan corpus vertebrae torakal 1 sampai 12, lalu di lateral costa 1 sampai 12, verae sejati, lalu spuriae palsu, di superior ada apertura thoracis superior dan di inferior ada apertura thoracis inferior yang tertutup oleh diafragma. Boleh di next? Baik, untuk fungsi kafum toraks, yaitu secara fungsional, kafum toraks berperan dalam proteksi organ vital, mendukung proses respirasi melalui pergerakan dinding toraks, menjadi jalur lewat struktur dari leher ke abdomen. Karena itu, kelainan pada rongga ini dapat berdampak sistemik. Dinding toraks itu terdiri dari satu kerangka toraks, dua muskulus toraks, dan batas superior seperti tadi apertura thoracis superior, anterior yaitu tepi kranial atau superior manubrium, sternum, posterior vertebra thoracalis 1 dan lateralnya costa 1. Di batas inferiornya ada apertura thoracalis inferior, bagian anteriornya ada processus sipoideus, posteriornya ada vertebra thoracalis 12, lalu di lateralnya ada costa dan arcus costae, ditutupi diafragma atau prenicus. Baik, boleh di slide? Mohon menyela, Mbak Celir. Ya, kenapa Mbak Aul? Tadi penjelasannya terlalu cepat. Baik, saya ulangi ya. Untuk dinding toraks itu kan terdiri dari dua ya. Yang pertama itu kerangka toraks, yang kedua itu muskulus toraks. Nah, di patah superiornya itu ada apertura thoracis superior. Di anteriornya tepi kranial atau superior manubrium sternum. Lalu di posterior ada vertebra thoracalis 1, di lateral ada costa 1, dan di batas inferiornya ada apertura thoracalis inferior. Anteriornya ada processus sipoideus, posteriornya ada vertebrae thoracalis, lalu di lateral ada costa, arcus costae, lalu ditutupi diafragma atau prenicus. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, boleh di slide. Ya, untuk ini yaitu apertura thoracis superior merupakan pintu masuk rongga toraks.
Batasnya terdiri dari manubrium sterni di anterior, vertebra torakal 1 di posterior, serta costa 1 di lateral. Melalui apertura ini, struktur seperti trakea, esofagus, dan pembuluh darah besar masuk ke kafum toraks. Baik, boleh di slide. Ya, di baik mungkin ada yang terlewat tadi, tapi saya akan jelaskan di slide ini saja ya. Untuk apertura thoracis inferior, yaitu adalah batas bawah kafum toraks. Secara anatomi dibatasi oleh processus sipoideus, vertebra torakal 12, serta arcus costae. Secara fungsional, apertura ini ditutup oleh diafragma yang berperan utama dalam respirasi. Boleh di slide lagi? Boleh di slide lagi? Nah, mungkin saya ada yang kebanyakan kelewatan ya, tapi saya jelaskan di slide ini ya saja. Untuk dinding toraks tersusun atas dua komponen utama, yaitu kerangka toraks dan otot-otot toraks. Kombinasi ini memungkinkan rongga dada kuat namun tetap fleksibel untuk mendukung proses inspirasi dan ekspirasi. Lalu kerangka toraks terdiri dari vertebra thoracalis di posterior, sternum di anterior. Tadi ada gambar sternum ya, mungkin nanti saya akan bagikan PPT-nya. Lalu 12 pasang costa di lateral. Costa dibagi menjadi costa verae, spuriae, dan fluctuantes yang masing-masing memiliki hubungan berbeda dengan sternum. Lalu tadi mungkin ada yang ke slide juga, bagian angulus ludovici. Angulus ludovici merupakan sudut antara manubrium dan corpus sterni. Struktur ini menjadi landmark penting karena sejajar dengan vertebra torakal dan digunakan sebagai patokan pembagian mediastinum. Sini saya akan membacakan pada otot-otot dinding toraks dibagi beberapa kelompok ya. Otot dinding toraks dibagi menjadi otot ekstrinsik dan intrinsik. Otot ekstrinsik berhubungan dengan ekstremitas atas dan abdomen, sedangkan otot intrinsik toraks berperan langsung dalam respirasi. Di sini ada tiga kelompok ya, kelompok A, B, dan C. Untuk kelompok A yaitu ekstremitas superior atau ekstrinsik yaitu musculus pectoralis mayor, musculus pectoralis minor, musculus serratus anterior, dan musculus subclavius. Untuk kelompok yang kedua yaitu di anterolateral abdomen atau extrinsik yaitu ada musculus obliquus abdominis externus dan musculus rectus abdominis. Di bagian ketiga yaitu ada intrinsik toraks disarafi oleh nervus intercostalis yaitu musculus intercostalis externus, musculus intercostalis internus, musculus intercostalis intimus, musculus transversus thoracis, musculus levator costarum, dan musculus subcostalis. Baik, boleh di slide. Baik. Di sini kita akan membahas otot interkostal ya. Musculus intercostalis externus berfungsi membantu inspirasi dengan menarik kosta ke atas. Sebaliknya, musculus intercostalis internus berperan dalam ekspirasi dengan menurunkan kosta. Susunan serabut otot ini penting untuk efisiensi pernafasan. Musculus intercostal externus yaitu untuk inspirasi biasa, seratnya ventrakranial. Lalu musculus intercostal internus untuk ekspirasi biasa juga, seratnya di dorsocaudal. Musculus intercostal intimus dan musculus transversus costalis yaitu di thoracis. Untuk fungsi pleura, jangan di tepi bawah kosta namun di antara kosta. Ini untuk pengambilan yang mungkin jika ada cairan di bagian paru-parunya ya, jika ada cairan atau udara, mungkin ada kelainan, dipisahkan oleh ver- vena, arteri, dan nervus intercostalis, yaitu di tepi bawah kosta, terdapat vena, arteri, nervus intercostal, dan vena, arteri, nervus subcostal. Baik, boleh di slide.
Baik, di arteri interkostal ya ini. Arteri interkostal anterior yaitu cabangnya di arteri mamaria interna dan arteria subclavia. Interkostal posterior, cabang arteri interkostal suprema, cabang truncus costocervical dan cabang arteri subclavia. Untuk 3 sampai 11 yaitu arteri subkostal atau aorta thoracalis. Di antara otot interkostal terdapat zura neurovaskular yang terdiri dari vena, arteri, dan nervus intercostalis. Struktur ini terletak di tepi bawah kosta sehingga tindakan seperti fungsi pleura harus dilakukan di tepi atas kosta untuk menghindari cedera. Baik, boleh di slide lagi. Langsung masuk mediastinum aja ya. Baik, sebelum masuk mediastinum, saya akan menjelaskan tentang pengertian mediastinum. Mediastinum adalah ruang di tengah kafum toraks yang memisahkan paru kanan dan kiri. Di dalamnya terdapat jantung, pembuluh darah besar, trakea, esofagus, serta saraf-saraf penting. Boleh di slide? Nah, di sini ada batas mediastinum ya. Mediastinum dibatasi oleh sternum di anterior, vertebra thoracalis di posterior, pleura mediastinalis di lateral, apertura thoracalis superior di atas, dan diafragma di bawah. Di anterior ini terdapat sternum dan cartilago costae. Di bagian dorsal terdapat corpus vertebrae thoracal dan capituli costae. Di bagian superior ada apertura thoracalis superior, di bagian inferior ada diafragma, di lateralnya ada pleura mediastinalis. Boleh di slide lagi? Ya, disinilah bagian mediastinum. Nah, mediastinum ini dibagi jadi dua ya, ada mediastinum superior dan mediastinum inferior. Mungkin boleh di slide lagi, mungkin ada penjelasan di bawahnya. Nah, mediastinum kan dibagi jadi dua ya tadi ya, mediastinum superior dan mediastinum inferior. Di mediastinum superior ini berisi timus, trakea, esofagus, arcus aorta, beserta cabangnya, vena cava superior, ductus thoracicus, serta nervus vagus dan nervus phreniccus. Di bagian mediastinum inferior dibagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu mediastinum anterior, mediastinum posterior, dan mediastinum posterior, berdasarkan hubungannya dengan perikardium. Baik, boleh di slide lagi. Baik, di mediastinum anterior yaitu terutama berisi jaringan ikat longgar, pembuluh darah kecil, dan kelenjar limfe. Walaupun strukturnya sederhana, bagian ini penting secara klinis. Nah, di bagian mediastinum medius berisi jantung dan perikardium, serta pembuluh darah besar seperti truncus pulmonalis dan vena cava superior. Selain itu, nervus phreniccus berjalan di permukaan lateral perikardium. Di bagian mediastinum posterior berisi esofagus, aorta thoracalis, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, serta nervus vagus dan nervus planicus. Di sini ada mediastinum inferior ya yang saya tadi jelaskan dibagi tiga oleh perikardium yaitu mediastinum anterior, mediastinum medius, mediastinum posterior. Di mediastinum medius dibagi menjadi tiga lagi, yaitu ada cor dan perikardium, nervus phrenica, fasa perikardio-perenica, dan di bagian mediastinum posterior dibagi menjadi lima ya, ada esofagus dan nervus vagus, distal dan vena azygos dan vena hemiazygos, aorta thoracal, ductus thoracicus, dan nervus planicus mayor dan minor. Boleh di slide.
Ah, maaf ya, lagi ada kendala jaringan. Boleh ditunggu sebentar. Maaf ya, Mbak. Ada kendala jaringan. Iya, baik. Bentar. Tidak apa-apa. Ya, Sebentar saya share screen dulu ya. ya baik, Mbak Ul. Terima kasih telah membantu. Sudah? Ya, sudah. Nah, saya lanjutkan pembahasan saya yang tadi ya. Di mediastinum posterior kan dibagi jadi 5 tadi. Ada esophagus dan nervus vagus, vena azygos dan vena hemiazygos, aorta torakal dan ductus thoracicus, nervus planicus mayor dan minor. Boleh di slide lagi? Nah, di mediastinum superior ini berisi origo, musculus sternohyoid, dan musculus sternotiroid. Timus, sisa-sisa kelenjar berupa jaringan ikat fibrous, dan saluran-salurannya yang terbagi menjadi 3 yaitu arteriae, venae, dan ductus thoracicus. Nah, di arteriae ini dibagi menjadi arcus aorta, aorta ascendens, arteria brachiocephalica, arteria carotis communis sinistra, arteria subclavia sinistra. Di bagian vena ini juga dibagi menjadi 3 yaitu vena cava superior, vena brachiocephalica, muara dari vena azygos dan dibagi menjadi ductus thoracicus terletak dorsal dari arcus aorta dan A subclavia. Baik, beri di slide lagi. Nah, di mediastinum superior ini berisi dari viscera yang terbagi menjadi 2 yaitu trakea dan osopagus. Di trakea ini terletak garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar. Di osopagus ini terletak sebelah dorsal dan sedikit ke kiri trakea. Bagian nervusnya dibagi menjadi 4, yaitu nervus dextra et sinistra, plexus cardiacus, nervus recurrens sinistra, nervus planici dextra et sinistra. Baik, boleh ganti slide lagi. Ya, ini gambar-gambarnya mediastinum ya. Ini mediastinum inferior. Mediastinum inferior ini berisi di anteriornya terdapat jaringan ikat kendor, pembuluh darah kecil, saluran limpe, beberapa limpe nodi kecil. Di bagian mediusnya ada perikardium dan cor, pembuluh darah besar, yaitu vena cava superior, truncus pulmonalis dan bifurcatio trunci pulmonalis, radix pulmonis dextra dan sinistra, nervi, nervi prenici terletak pada permukaan lateral perikardium. Boleh di slide lagi. Ya, ini untuk gambarnya mediastinum posterior ya. Sini ada mediastinum inferius. Mediastinum inferius berisi dari saluran aorta thoracalis, vena azygos, vena hemiazygos, ductus thoracicus. Dan bagian viscera yaitu ada osopagus, trakea menjadi bronchus, primarius dextra dan sinistra. Di nervinya ada nervus vagus dextra, nervus vagus sinistra, nervus placnicus mayor, dan nervus placnicus minor. Boleh di slide lagi? Nah, pleura. Sebentar ya, saya mau melihat penjelasan yang mungkin ada kekurangannya. Baik, untuk bagian pleura ternyata dilanjutkan oleh teman saya. Untuk mungkin akan saya selesaikan jika ada yang dipertanyakan. Mohon izin bertanya. Ya, Mbak Ul, silakan.
Pertanyaannya yaitu, kenapa diafragma dianggap sangat penting dalam kafum torak? Sudah jelas, Mbak Cliria? Boleh diulangi lagi, Mbak Aul? Tidak jelas suaranya. Kenapa diafragma dianggap sangat penting dalam kafum toraks? Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Tidak ada. Saya izin menjawab ya. Boleh di gan- boleh di slide PPT-nya bagian diafragma? Bentar ya, masih di slide. Ya wis pakai bagian iki loh, apa dada itu. Nah, nah udah di atasnya lagi. Nah, oke. Nah, di sini diafragma kan tidak terlihat ya, soalnya diafragma itu di bawahnya toraks. Diafragma itu seperti lantai hidup antara toraks dan abdomen. Selain menjadi batas anatomis, diafragma adalah otot utama pernafasan. Kalau fungsi diafragma terganggu, meskipun paru-parunya sehat, proses respirasi tetap tidak optimal. Baik, mungkin dari Mbak Farah ada pertanyaan. Kayaknya tidak. Terima kasih. Untuk Mbak Aul, apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup, sudah. Baik, di sini saya akan mengakhiri. Mungkin untuk bagian pleura akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pleura dan pulmo. Sebentar, saya akan share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak Farah. Sudah, Mbak Farah. Baik. Hmm, Jadi di sini saya akan menjelaskan pleura dan pulmo. Mohon maaf. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama ada pleura. Apakah suara saya terdengar jelas? Mungkin putus-putus, Mbak Farah, putus-putus sedikit. Iya, rada putus-putus gitu. Oh, baik. Mungkin memang jaringannya ya dari tadi ya memang Iya, jaringan saya putus-putus mungkin. ya. Iya, jaringan saya juga mungkin yang bermasalah juga. Semuanya kayaknya daerah Surabaya ya. Iya, Mbak Farah. Baik, baik. Di sini saya akan jelaskan dari pleura dulu. Jadi di sini ada pengertian pleura. Jadi pleura yaitu membran serosa tipis. Dia itu yang berfungsi untuk membungkus paru-paru dan Hmm. melapisi dinding rongga dada. Terus, pleura ini berperan penting dalam membantu pergerakan paru saat kita tuh bernafas, serta dia tuh kayak mengurangi gesekan selama proses inspirasi dan ekspirasi. Mengerti? Ya, mengerti. Nah, selanjutnya yakni ada pembagian pleura. Pleura itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada pleura parietalis, yaitu yang melapisi dinding toraks. Dan yang kedua itu ada pleura visceralis, yaitu melekat langsung pada permukaan paru kita. Nah, di antara keduanya terdapat kavum pleura. Hmm. Yang selanjutnya, kavum pleura adalah ruang potensial yang berisi cairan serosa. Nah, cairan ini tuh berfungsi sebagai pelumas agar paru dapat mengembang dan mengempis dengan lancar tanpa gesekan berlebih dengan dinding dada. Sampai sini bisa dipahami?
Bisa, Mbak Farah. Apa suara saya putus-putus? Masih Tidak, Mbak putus-putus? Farah. Sudah, sudah tidak. Aman ya, Rek? Iya, aman. Aman, aman. Yang selanjutnya itu ada bagian pleura parietalis. Jadi pleura parietalis ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pleura costalis, yaitu yang melapisi dinding iga. Terus ada pleura diafragmatica yang dia tuh melapisi diafragma. Terus ada pleura pleura mediastinalis, dia itu yang melapisi mediastinumnya. Terus ada pleura cupula atau biasanya dipanggil cervicalis, dia itu yang menutupi puncak paru. Nah, pembagian ini biasanya tuh sesuai sama struktur yang dilapisinya. Kayak tadi yang aku jelasin. Ya, Mbak Farah. Terus selanjutnya ada pleura visceralis. Sebentar. Nah, pleura visceralis ini tuh dia tuh melekat erat pada permukaan luar paru dan dia tuh masuk hingga ke fisura antar lobus. Nah, lapisan ini tuh dilapisi mesotelium dan mengandung serabut elastis. Jadi sehingga dia tuh kayak mengikuti bentuk paru saat kita itu bernafas. Ya, Mbak. Terus ada recessus pleura. Nah, recessus pleura ini tuh merupakan ruang cadangan Maaf, Mbak pleura Farah, izin yang mengalah. memungkinkan, Mungkin ya. untuk penjelasannya terlalu cepat, Mbak Farah. Oh, ya, maaf ya. Iya, Mbak Farah. Bagian mana yang kecepatan? Recessus pleura? Iya, bagian reses pleura. Ya, baik saya ulang. Dari recessus pleura, dia itu merupakan ruang. Dia itu kayak ruang cadangannya gitu, ruang Mhm. cadangan pleura. Dia itu yang memungkinkan paru mengembang maksimal. Paham tidak? Ya, paham, paham, Mbak. Nah, di recessus pleura ini itu dia itu terdapat dua, terdiri dari recessus custodia pragmatica yang pertama. Terus yang kedua ini ada recessus costomediastinalis. Nah, area ini tuh penting secara klinis, terutama saat terjadi penumpukan cairan pleura. Apakah terlalu cepat? Enggak, Mbak Farah sudah cukup. Sudah cukup, Mbak Farah. Oke, baik. Yang selanjutnya itu kondisi klinis kavum pleura. Hmm. Di sini ada kondisi klinis kavum pleura. Yaitu jika kita itu terjadi gangguan pada kavum pleura kita, yang bakal terjadi itu ada penumpukan cairan, disebut biasanya yang maaf, penumpukan Ya, cairan ini biasanya disebut dengan efusi pleura. Terus yang kedua itu kita ada masuknya udara. Nah, masuknya udara ini biasanya disebut pneumotoraks. Kalian pernah dengar kan pneumotoraks? iya. Izin menjawab, Mbak Farah, itu berarti cairan sama udaranya itu yang mengisi di sela-sela paru-parunya gitu ya? Iya. Hmm. Baik, Mbak Farah, boleh dilanjutkan. Nah, kedua kondisi ini itu dapat mengganggu proses pernafasan kita, guys. Jadi hati-hati ya, Rek. Ya. Terus yang terakhir itu kita ada hilus dan ligamentum. Ligamentumnya pulmonale. Jadi pleura parietalis berlanjut menjadi pleura visceralis. Jadi awalnya tuh pleura parietalis, terus dia tuh berlanjut menjadi pleura visceralis di daerah hilus, hilus pulmonalis kita. Nah, tempat keluar masuk bronkus, pembuluh darah, saraf dan limfe. Terus di bawahnya itu terdapat ligamentum pulmonale yang membantu stabilisasi paru. Paham? Atau kecepatan? Ya, kecepatan sedikit, Mbak Farah.
Oke. Mau diulang apa next lanjut? Kita ke Boleh pulmo. diulang? Yang bagian terakhir ini, hilus Iya, dan yang ligamentum. terakhir aja. Iya, itu yang kecepatan Mbak Farah. Jadi, setelah akhir ini itu ada hilus dan ligamentum pulmonale, guys. Jadi, pleura parietalis itu berlanjut menjadi pleura visceralis di daerah hilus pulmonalis kita. Itu Hmm. tuh jadi tempat keluar masuknya bronkus, pembuluh darah, saraf, dan limfe. Nah, Hmm. di bawahnya terdapat ligamentum pulmonale yang membantu stabilisasi paru. Jadi di bawahnya si tempat keluar masuknya bronkus, pembuluh darah, saraf, dan limfe itu terdapat ligamentum pulmonale yang dia itu dapat membantu menstabilisasikan paru-paru kita. Sudah paham? Ya, sudah Mbak Farah. Pulmo. Jadi ya, em, apa sih pengertian pulmo sendiri? Pulmo itu adalah paru-paru. Kalian tahu kan paru-paru Tahu. Tahu, Mbak Farah tahu. adalah organ respirasi utama. Maaf Mbak Farah, untuk Kenapa? internet saya putus-putus. Sebentar ya. Baik, sudah Mbak Farah, Oh, sudah. oke. Boleh dilanjutkan. Baik, baik aku lanjutin. Jadi, pengertian pulmo atau paru-paru sendiri itu organ respirasi utama yang berfungsi untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Seperti kayaknya pasti kalian udah familiar lah ya sama si paru-paru ini. Karena mungkin pasti waktu SMA kalian juga pernah belajar lah biologi ya. Ya, Iya, pernah Mbak Oke, Farah. baik aku lanjutin. Oke, baik aku lanjutin. Di sini tuh pulmo itu dibagi menjadi dua, pulmo dextra dan sinistra. Nah, pulmo kanan itu memiliki tiga lobus. Yang pertama itu ada superior, lobus superior. Yang kedua ada lobus media, dan yang ketiga itu ada lobus inferior. Nah, untuk pulmo kiri sinistra itu ada dua, ada lobus superior dan lobus inferior. Apakah cepat kecepatan atau bagaimana? enggak, Mbak Farah sudah jelas. Jadi di apa pulmo kiri itu kan dia memiliki dua lobus nih, ada superior dan inferior. Nah, nah, di situ tuh terdapat adanya lekukan jantung. Biasanya itu disebut inci surakardiak, Ca, kalau dalam bahasa anatominya ya. Ya, Mbak. Lanjut, ada segmen pulmodextra. Nah, di setiap lobus paru itu pasti pulmonalis. Nah, segmen ini itu tuh bersifat fungsional dan independen. Sehingga penting dalam tindakan medis seperti reseksi paru. Apakah kecepatan atau Iya, Mbak Farah kecepatan. bagaimana teman-teman? Iya, kecepatan Mbak Farah. Maaf Mbak Farah, untuk Oke, internet saya putus-putus diulang atau sebentar ya. bagaimana? Tidak usah Mbak Farah, bentar ya. Saya mau membenarkan jaringan bentar Mbak Farah. Mohon maaf, ini kok ini putus-putus ya? Iya Mbak Farah, internetnya. Iya, internetnya pedet-pedet. Guys, putus-putus. Ya, sebentar ya Mbak Farah ya ini. Sebentar ya Mbak Farah. Sebentar ya Mbak Farah. Ah, putus-putus. Iya, Ini iya, aku apa putus-putus. kalian sih yang putus-putus? Putus-putus. Kita kayaknya. Iya, 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 kita kayaknya Mbak Farah. kita kayaknya. Iya, kita kayak. Sebentar.
Yang tadi kesimpan ya semoga. Bagaimana Mbak Cilidia? Sudah Ya, bisa? boleh dilanjutkan Mbak Farah. Sudah bisa dilanjut? Sudah bisa. Baik, Baik, silakan di sini lanjutkan. tuh ada segmentasi pulmu. Nah, bagaimana Mbak Celir? Iya, bisa dilanjutkan Mbak Farah. Oh, baik. Jadi di sini ada segmentasi pulmo, yaitu setiap lobus paru terbagi menjadi segmen bronkopulmonalis. Segmen ini tuh bersifat fungsional dan independen, Buset, berat jaringan. sehingga penting dalam tindakan medis seperti reseksi paru. Langsung, oh, oh, di sini ada segmen pulmo dextra, yaitu pulmo kanan memiliki lobus superior, ada apicalis, posterior, anterior. Terus ada lobus medius, ada yaitu medial dan lateral. Terus ada lobus inferior itu ada apicalis dan segmen basal. Segmentasi ini itu mengikuti percabangan bronkus. Ini Mbak Celire ini jaringannya apa Kenapa Mbak saya sih? Farah? Ada apa Mbak Farah? Enggak, ini jaringan saya atau apa kalian ya? Ini jaringan kami Mbak Farah memang putus-putus. Tadi sempat kehilangan jaringan. Oh, baik. Maaf ya Mbak Farah. Ya, aman-aman guys. Em, Bisa dilanjut gak guys ini? Bisa Mbak Farah. Baik, yang selanjutnya ini ada segmen pulmo sinistra. Nah, pulmo kiri dia itu memiliki lobus superior, yakni apicoposterior, anterior, lingula superior, dan inferior. Terus ada lobus inferior, yaitu ada aplicalis dan segmen basal. Nah, jumlah segmen lebih sedikit dibanding paru kanan. Jadi di segmen pulmo sinistra ini, dia itu jumlahnya itu lebih sedikit dibanding yang paru kanan tadi. Yang selanjutnya ada trakea. Nah, yang selanjutnya ada trakea. Mohon maaf ini trakeanya juga iya kah termasuk? Trakea, permisi Mbak Farah izin mengecek. Sepertinya enggak ya. Termasuk Mbak Farah soalnya trakea Hmm. termasuk dalam pulmo. Oh iya. Oh iya iya iya. Iya Mbak Farah. Mohon maaf. Ya Mbak Farah. Baik. Aku lanjutin. Jadi di sini ada trakea. Jadi trakea itu adalah saluran napas nih dari sini. Oh ya. Nah, dia itu saluran napas yang menghubungkan laring dengan bronkus kita pada vertebrata torakal. Trakea ber, trakea itu bercabang menjadi bronkus primer kanan dan kiri dengan tonjolan di dalamnya yang disebut karina oh iya carina trakea. Hmm, sebentar. Yang selanjutnya ada arbor bronkial, percabangan saluran nafas dimulai dari bronkus primer, bronkus lobaris, bronkus segmentalis, bronchiolus, alveolus. Struktur ini memastikan distribusi udara merata ke seluruh paru. Yang selanjutnya ada sirkulasi darah. Sirkulasi darah paru, ya ini paru ini memiliki dua jenis sirkulasi, sirkulasi fungsional
dan sirkulasi nutritif. Jadi untuk sirkulasi fungsional sendiri itu dia tuh oleh arteri dan vena, oleh vena dan vena pulmonalis untuk pertukaran gas. Untuk sirkulasi nutritif dia tuh pembuluh bronkialis untuk nutrisi jaringan paru. Yang selanjutnya ada aliran limfatik paru. Nah, sistem limfe paru terbagi menjadi superficial dan profunda. Ada dua, guys. Yang pertama ada aliran limfe, dia itu berperan dalam pertahanan tubuh dan penyebaran penyakit seperti injeksi atau keganasan. Terus di sini ada yang terakhir, dia itu ada inervasi pulmo. Nah, paru itu dipersarafi oleh simpatis, dan parasimpatis. Nah, simpatis ini itu dia yang menyebabkan bronkodilatasi. Untuk parasimpatisnya atau biasa dalam anatnya itu nervus vagus, yaitu yang menyebabkan bronkokonstriksi dan peningkatan sekresi. Nah, keduanya itu bekerja seimbang untuk mengatur fungsi pernafasan kita. Hmm. Ap- Sekian dari saya, sekian dari aku. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Mbak Farah. Ya, silakan Mbak Celir. Boleh di slide bagian pulmodextra dan pulmosinistra. Gitu. Ya itu Mbak Farah. Pulmo, mana? Pulmodextra dan sinistra. Oh, sebentar. Pulmo. Ini. Ya, G. Baik, Mbak Farah, saya izin bertanya ya. Boleh dijelaskan ya Mbak Farah perbedaan pulmodextra dan pulmosinistra? Em, Bisa diulang lagi Mbak Celir nggak terdengar Oh, putus-putus. ya mungkin karena jaringan saya putus-putus ya. Boleh dijelaskan Mbak Farah apa perbedaan pulmodextra dan pulmosinistra? Baik. Mbak Celir nanya, apa sih perbedaan dari pulmodextra dan pulmosinistra sendiri? Iya. Jadi, untuk pulmodextra, dia itu memiliki tiga lobus, yaitu ada superior, medius, dan inferior. Sedangkan untuk pulmosinistra hanya memiliki dua lobus karena adanya lekukan jantung atau incisura kardiaca. Seperti itu Mbak Celir. Iya Mbak Farah. Apakah sudah jelas atau belum? Sudah Mbak Farah, sudah. Baik. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin Mbak Aulia Syabana? Saya Mbak Farah ada. Ya, silakan Bentar Mbak. ya Mbak. Boleh tanya, fungsi Ya. resesus pleura itu apa ya? Oke, kita ke bagian pleura ya, teman-teman. Ya, Ini, bagian resesus. Mbak Aulia menanya, apa sih fungsi dari resesus pleura sendiri? Akan saya jawab. Baik, dari resesus pleura, dia tuh berfungsi sebagai ruang cadangan yang memungkinkan paru mengembang maksimal saat inspirasi. Nah, resisus ini terdiri dari resisus costodia pragmatica dan costomediastinalis. Jadi ada dua ya guys. Resisus costodia pragmatica dan costomedialis media costomediastinalis. Apakah jelas Mbak Aulia Syabana? sudah jelas Mbak Farah. Terima kasih. Baik. Saya akhiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Farah. Ya, Baik, selanjut ini saya yang akan menjelaskan. baik. Baik. Di sini saya akan menjelaskan di bagian slide ini saya akan menjelaskan kardio. Perikardium adalah selaput yang membungkus cor atau jantung. Perikardium berfungsi melindungi jantung, mempertahankan posisi jantung di mediastinum medius.
serta mengurangi friksi akibat pergerakan jantung yang terus-menerus selama siklus jantung. Adapun perikardium fibrosum merupakan lapisan terluar perikardium yang bersifat kuat dan tidak elastis. Secara anatomis, perikardium fibrosum berhubungan dengan sternum di bagian anterior, korpus vertebra di bagian posterior, diafragma di bagian kaudal, serta lamina adventitia vasa besar di bagian kranial. Hubungan ini berfungsi menjaga posisi cor agar tetap stabil. Hubungan lateral perikardium di bagian lateral perikardium fibrosum berhubungan dengan pleura parietalis. Di antara perikardium fibrosum dan pleura parietalis terdapat nervus phrenicus serta vasa perikardia choprenica. Nervus phrenicus ini berperan penting dalam inervasi diafragma. Perikardium serosum terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lamina parietalis dan lamina visceralis. Lamina parietalis melekat pada perikardium fibrosum dan membentuk sakus perikardi. Sedangkan lamina visceralis disebut juga epikardium yang melekat langsung pada miokardium. Adapun karvum perikardi di antara lamina parietalis dan lamina visceralis terdapat kavum perikardi yang berisi cairan serosa tipis. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan antara cor untuk mengurangi gesekan saat cor berkontraksi. Apabila cairan ini berlebihan, dapat terjadi efusi perikardium atau tamponade cordis. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagian jantung atau cor. Cor merupakan organ utama sistem kardiovaskular yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Cor terletak di mediastinum medius dan dibungkus oleh perikardium. Seperti pada slide ini terlihat bagian luar dari cor atau jantung terdiri dari fasies anterior atau fasies sternalis, fasies posterior atau fasies vertebralis, fasies inferior atau fasies diafragmatica, apex cordis, basis cordis, margo acutus, dan margo obtusus. Fasies anterior atau sternalis didominasi oleh ventriculus dexter. Pada bagian ini juga tampak ventriculus sinister yang membentuk apex cordis. Di antara ventriculus dexter dan sinister terdapat sulcus interventricularis anterior yang dilewati oleh ramus interventricularis anterior dan vena cordis magna.
Fasies inferior atau diafragmatika menghadap ke diafragma dan tersusun atas ventriculus dexter dan ventriculus sinister. Pada permukaan ini terdapat sulcus interventricularis posterior yang dilewati oleh ramus interventricularis posterior dan vena cordis media. Adapun fasies posterior atau vertebralis didominasi oleh antrium dextrum dan antrium sinistrum. Bagian ini berhubungan dengan struktur mediastinum posterior. Adapun basis cordis merupakan tempat keluar dan masuknya pembuluh darah besar, yaitu aorta ascendens dari ventriculus sinister, truncus pulmonaris dari ventriculus dexter, vena cava superior dan inferior menuju atrium dextrum, serta venae pulmonales menuju atrium sinistrum. Adapun margo acutus atau marginal dextra merupakan pertemuan fasies anterior dan sedangkan margo obtusus atau marginal sinistra merupakan pertemuan fasies anterior dan posterior. Adapun sulcus coronarius atau sulcus atrioventricularis terletak di antara atrium dan ventriculus. Pada sulcus ini terdapat arteria koronaria, dextra dan sinistra, beserta cabang-cabangnya, serta sinus coronarius yang bermuara ke atrium dextrum. Adapun dinding cor terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium. Epikardium adalah lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung. Merupakan lamina visceral perikardium serosum. Yang kedua yaitu miokardium, bagian tengah berisi otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventrikel. Gunanya adalah kontraksi jantung. Yang ketiga yaitu endokardium, merupakan lapisan tipis endotel dan merupakan lapisan terdalam. Adapun ruangan cor yaitu ada 4. Cor memiliki 4 ruang, yaitu atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dexter, dan ventriculus sinister. Atrium berfungsi menerima darah, sedangkan ventriculus berfungsi mempompa darah keluar dari cor. Atrium dextrum terdiri dari sinus venarum yang permukaannya halus dan menerima muara vena ke vena cava superior serta vena cava inferior, serta auricula dextra yang permukaannya kasar karena adanya musculi pectinati
dan crista terminalis. Adapun ventriculus dexter memiliki permukaan kasar dengan adanya tuberculae carnae, musculi papillaris, chordae tendinae, dan tubercula septomarginalis. Darah dari ventriculus dexter dipompa menuju truncus pulmonalis. Adapun ventriculus sinister memiliki dinding miokardium yang lebih tebal dibandingkan ventriculus dexter karena berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta ascendens. Pada slide ini saya akan menjelaskan katup cor. Katup cor terdiri dari valva tricuspidalis di kanan, valva mitralis di kiri, valva semilunaris aortae, dan valva semilunaris pulmonalis. Katup ini berfungsi menjaga aliran darah tetap searah. Terlihat pada gambar di PPT ini. Kerangka jantung terdiri dari anulus fibrosus, trigonum fibrosum dextrum et sinistrum, serta septum interventricular pars membranacea. Struktur ini berfungsi sebagai penopang katup dan isolator listrik jantung. Adapun fungsinya yaitu tempat melekat dan menstabilkan katup. Yang kedua yaitu tempat melekatnya miokardium. Yang ketiga sebagai isolasi listrik jantung. Adapun suara jantung pertama terjadi akibat penutupan valva. Pada di gambar terlihat atrioventricularis saat sistol, sedangkan suara jantung kedua terdiri akibat penutupan valva semilunaris saat diastol. Adapun persarafan jantung terdiri dari dua saraf yaitu saraf ekstrinsik terbagi menjadi dua juga yaitu simpatis, truncus simpaticus pars cervical dan pars thoracal. Yang kedua yaitu parasimpatis, nervus vagus. Terus selanjutnya yaitu saraf intrinsik yang terdiri dari SA node 60 sampai 100 kali per menit dan AV node 40 sampai 60 kali per menit. Yang selanjutnya yaitu bandel. Yang keempat yaitu sabut Purkinje. Adapun inervasi jantung terdiri dari saraf ekstrinsik berupa nervus simpaticus dan parasimpatis. Nervus simpaticus berasal dari truncus simpaticus pars cervical dan pars thoracal, ganglion cervicalis superior, medius et
stellate serta ganglion thoracalis 1 sampai 5 melepas neurotransmitter adrenalin yang bekerja pada reseptor B1 jantung untuk meningkatkan kontraksi dan denyut jantung. Adapun parasimpatis berasal dari nervus vagus, nervus cranialis X, melepaskan neurotransmitter acetylcholine sebagai reseptor mukarinik untuk menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Terlihat pada gambar. Mohon maaf, terjadi kendala. Saya lanjutkan. Ya, tidak apa-apa. Sebentar. Ya, silakan. Kurang 1 slide kan, Mbak, tadi? Ya, Mbak, sama Oke. pertanyaan. Saya Tidak lanjutkan. terlihat. Adapun vaskularisasi jantung, yaitu ada dua, yaitu aliran arteri, nutritif, dan fungsional. Adapun nutritif yaitu dari koronaria dextra et sinistra, cabang koronaria dextra yaitu ramus SA node, AV node, conus arteriosus, marginal D, transversal, interventricularis posterior. Yang kedua yaitu cabang koronaria sinistra, ramus SA node, AV node, circulum flexa, interventricularis anterior. Yang kedua yaitu fungsional, aorta dan truncus pulmonalis. Selanjutnya yaitu vena-vena cordis yang bermuara ke dalam sinus coronarius adalah yang pertama yaitu vena cordis magna, yang kedua yaitu vena cordis media, yang ketiga vena cordis parva, yang keempat vena cordis posterior, yang kelima vena cordis obliqua marsali. Maaf, Sekian. izin menyela. Sek- Itu tidak terlihat PPT-nya, mohon maaf. oh, tidak PPT-nya terlihat. terlalu kecil. Oh, Iya, sebentar ya, Mbak. iya. Apakah sudah terlihat, Mbak? Masih belum, masih kecil. Oh, sebentar, Mbak. Saya benerin terlebih dahulu. Baik.
Sudah, Mbak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Terima kasih. Baik. Saya jelaskan lagi ya. Silakan. Jadi, vaskularisasi jantung yaitu ada dua, aliran arteri dan vena-vena. Aliran arteri terbagi menjadi dua, yaitu nutritif dan fungsional. Nutritif yaitu cabang koronaria dextra dan cabang koronaria sinistra. Adapun vena-vena cordis yang bermuara ke dalam sinus coronarius adalah vena cordis magna. Yang kedua yaitu vena cordis media. Yang ketiga vena cordis parva. Yang keempat yaitu vena cordis posterior. Yang kelima vena cordis obliqua marsali. Cukup sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang dipertanyakan? Saya ingin nanya. Silakan, Atau Mbak Mbak Farah. Ciliria mungkin boleh. Mbak Ciliria mungkin tadi ada mungkin ada pertanyaan. Nggak apa-apa, Mbak Farah. Mbak Farah duluan aja. Baik. Silakan, Mbak Farah. Em, saya ingin bertanya. Sebentar. Baik. Pertanyaanku em, dari apa fungsi utama dari perikardium sendiri dan kenapa sih di dalam kafum perikardi itu harus ada cairan serosa? Baik, Mbak Farah. Apakah itu saja? Apakah jelas suara saya? Jelas. Iya, itu aja. Baik, saya jawab ya, Mbak Farah. Jadi, fungsi utama perikardium adalah melindungi cor, menjaga posisi jantung tetap stabil di mediastinum, dan mencegah jantung terlalu menggembang. Dan kenapa di dalam kafum perikardi harus ada cairan serosa? Karena cairan serosa di dalam kafum perikardi berfungsi mengurangi gesekan antara perikar antara lamina parietalis dan lamina visceralis saat jantung berkontraksi sehingga pergerakan jantung tetap lancar. Apakah sudah jelas, Mbak Farah? Apakah sudah jelas? Baik-baik. Jelas, jelas, jelas. Baik, Mungkin sekian. dari Mbak Celir mungkin. Oh, Saya tidak ada. baik. Apakah sudah selesai, teman-teman? Sudah, terima Ya, kasih boleh, Mbak Mbak Ul. Aul. Sekian presentasi dari kami, kelompok 16. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Terima Jangan lupa kasih. subscribe.